Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu hidup sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum maju ke konten jangan lupa dicek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ dari Al-Qodi, dan kalian bisa beli parfum juga, minyak wangi dari Kamuni. Ada 5 varian, tapi gue yang sukanya pakai yang Dutch sama Dubai. Ya ini Dubai nih, baunya sultan banget. Padahal harganya merakyat banget, dan itu baunya itu seger-seger dan awet. Ya langsung aja cek deskripsi. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh atau mau tanya-tanya dulu tentang umroh, langsung aja cek deskripsi juga. Di situ ada adminnya untuk umroh, bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Oke, konten kita kali ini masih seputaran Bapak Gibran. Nah, Bapak Wapres kita nih. Ya, jadi ada postingan dari Tirto ID begini ya. Gibran minta ada mata pelajaran coding di jenjang SD. Wah, keren loh ini. Ini ide keren, kadang-kadang idenya ini keren banget. Nanti ada videonya ya, videonya ada di belakang aja ya. Jangan kita reaksi videonya, gue takut ngereaksi videonya, takut keceplosan gitu. Ya kalian lihat aja sendiri nanti di belakang videonya gue taruh. Kita baca aja dulu ini ya. Mendikdasmen akan menerapkan mata pelajaran coding tersebut di tingkat SD, tapi tidak bersifat wajib. Serem aja coding. Beliau ini ngomong paham tapi ya, coding paham lah, paham ya, paham. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta agar ada pelajaran coding di jenjang sekolah dasar SD. Hal itu diutarakannya saat membuka rakor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kami, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga pelajaran coding. Kata Gibran di Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin. Iya, bisa jadi loh guys. Bisa jadi ini ide, bocah SD ngerti coding, keren Indonesia Pak. Di bawah kepemimpinan Gibran. Pertanyaan gue sebetulnya Gibrannya ngerti kagak coding itu? Menurut Gibran, penambahan mata pelajaran coding dari tingkat SD tersebut sebagai bentuk mengikuti tantangan teknologi yang ada saat ini, sebab negara lain pun telah menerapkannya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Gibran berharap mata pelajaran coding yang diberikan sejak SD dapat mencetak banyak ahli di masa depan. Mulai dari ahli coding, ahli AI, ahli machine learning, dan ahli lainnya. Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerapkan mata pelajaran coding tersebut di tingkat SD. Namun tidak bersifat wajib dan hanya menjadi pilihan bagi murid. Nah, ya. Dalam rencana kami untuk pembaruan kurikulum yang akan datang akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Ya nggak semua ya. Tutur Muti tidak memungkiri bahwa pelajaran itu harus diimbangi dengan alat-alat yang memadai dan otak juga Pak ya. Oleh karenanya penerapan 2 mata pelajaran itu hanya diberlakukan di sekolah yang sudah memiliki kelengkapan alat pendukung. Ya gitu. Nah ini coding ini mengundang reaksi banyak netizen guys ya, di postingannya Tirto ID ini mengundang reaksi ya. Kalau reaksi gue, pertanyaan gue simpel sih, emangnya Gibran paham itu coding kan gitu ya.
Tapi ya paham lah. Dan ini ide bagus sebenarnya. Cuman ya, ya begitulah. Kadang-kadang sih, kadang-kadang kita langsung ke Twitter aja yuk kita lihat apa komentar netizen di sana. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya guys ya. Gibran minta ada pada mata pelajaran coding di jenjang SD. Ngerti enggak sih Bapak itu apa itu coding? Nah, kan? Sama kayak gue. Pendidikan moral harus banyak porsinya biar meniti karirnya tetap beretika. Iya ya, iya iya. Karena kadang-kadang ada yang di mana itu ya jadi wapres etikanya di apa ada gitu ya. Mhm. Di mana itu nggak tahu gue. Mhm. Nah, what? Bapak ngerti nggak yang dimaksud coding itu apa? Persyaratan pelajaran apa yang harus dipahami dulu sebelum belajar coding? Oh, paham lah gimana? Wah, Gibran ini guys. Paham lah. Alah, bapak itu. Wah, buset, 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 buset. Computational thinking dulu, lalu coding. Komputer, komputer, wah, nyebutnya aja susah aja. Iya, 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 iya. Laptopnya dari mana? Speknya juga harus bagus. Nah, iya. Coding, nggak main-main. Otak, penunjangnya. Allah Akbar. Iya, setuju. Biar anak SD dari IPK 2,3. Jangan dong, jangan dong. 3, dong. Bisa diem aja nggak? Aduh, kenapa Pak Wapres disuruh diem sih? Jangan dong. Financial planning penting Pak. Masukkan juga dong. Buset. Setuju biar nggak mudah terlacak seperti akun Bapak. Wah, iya, 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 iya. Yang minta aja kagak punya otak. Nah itu, aduh, ada lah otaknya, masa kosong. Udah pernah di MRI gitu, rekam. ah, sebelum ke sana cek dulu apa sudah merata fasilitas sekolahnya. Jangan seperti sekarang suruh anak sekolah kelimpungan, iya pakai pakai handphone aja. Ya Allah, yang belum mampu kesian. Omongan orang dongo ya gini, baru bisa ngerubah tema HP aja lu beragak bisa coding. Tai lalu blow on. Lu tuh otaknya sama anak SD levelnya sama. Hmm, asli kesel gue Indonesia orang keduanya orang blow on begini. Buset. Gibran. Iya Gibran kan anu ya mending diem gitu. Jadi nggak mengundang netizen giniin giniin elu gitu Bran. Disuruh belajar coding, emangnya kurikulum SD sekarang udah ada bab logika matematika, kan? Nggak tahu dah. Ya mungkin ada buat Gibran ya. Gini akibatnya kalau dikirim sekolah ke luar negeri cuma sibuk ngegame dan ngaskus, bukannya belajar dan meneliti. Nah, ya. Tumben bagus idenya. Iya, 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 iya. Kan kita ini butuh orang jujur, yang pinter banyak tapi nggak jujur dah gitu aja. Ada juga yang tampangnya blow on tapi jujur. Tuh, blow on tapi jujur. Enggak. Gue pernah kenal orang yang blon tapi tukang tepu aja. Ada ya, blon tapi tukang tepu. Mukanya blon tapi tukang tepu ada. Nggak usah yang aneh-aneh deh, Bran. Coding anjir, iya coding. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Belajar matematika, logika, dan coding. Supaya anak-anak bisa terbiasa berpikir analitik dan berkreasi. Ya, betul. Eh, harusnya sekalian mata pelajaran tentang pajak. Anak saya kecil itu berkelahi dengan coding. Iya, tapi minimal IPK-nya 3 kok, 3 ya. Iya, ya ada yang 2,3 ya. Menyala bangku wapres. Iya, menyala bangku wapres. Iya, iya, iya. Sudah belajar logik, menyala Pak Wapres. Iya. Nggak setuju dan terlalu dini mas, jauh banget pemahaman tentang coding. 90% nggak semua anak kecil suka coding, apalagi SD. Mereka butuh have fun dengan masa kecilnya, fokus ke adab, akhlak, dan agama masing-masing aja mas.
Lagian resiko radiasi di mata serius. Nah, iya. Coding anjir. Nih, wallah. Anjir, kadang-kadang. Eh, aduh. SD itu tanamkan, nah itu kan fasilitasnya guys. Nih, nah lu lihat no. Coding apa game ini? Anak-anak ini. eh, Buset, keren, 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 keren. Fasilitasnya itu nah. Iyalah taruhlah otaknya anak-anak bisa. Fasilitasnya itu nah. Ya, yang memadai laptop-laptopnya siapa. Kemarin aja waktu pandemi kan. Handphone aja. Aduh, ya Allah. Anjir memang. Emang tolol itu diturunkan via kromosom di sperma ya. Jokowi usul undip bikin jurusan mem. Ini kocak sumpah. Anjir lah. Allah ya udah ya guys ya. Udahlah nanti ini video pidatonya gue taruh di belakang gua. Menurut kalian gimana anak SD belajar coding? Ya komentar yang baik di bawah. Gue Bapak Aldo pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek deskripsi video ya guys ya. Di situ kalian mau beli baju koko ada dari Alkodi, mau beli parfum ada dari Kamuni, dan juga mau daftar umroh bisa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Ya, surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga.
Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi saya lagi Bapak Ibu mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 2, 1. Dengan demikian acara rapat Al-Kodi kembali hadir.
Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.